Yesus yang baik, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Urapi kami dengan kasih kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Roh Kudus saat ini bersama saya. Waktu dengar firman dan memuji Tuhan, kami hanya tertuju padamu. Dan jika ada kuasa yang jahat mau ganggu kami, di dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Aminkan kata-kata saya. Jika ada kuasa yang jahat yang mau ganggu pikiran kami, yang mau buat kami ngantuk, yang mau buat pikiran kami melayang-layang, di dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Dan kami percaya juga Roh Kudus kuasai Guru Nugi. Ikuti. Kami percaya Tuhan Yesus kuasai Guru Nugi, supaya kata-kata yang keluar hanya isi hati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Sekali lagi masih duduk, silakan duduk. Sekali lagi masih bicara tentang apa? Bagaimana berdoa. Ini topik yang paling panjang yang saya bawa, ya. Sekarang bagian yang ketiga. Kemarin kita sudah belajar, jadi berdoa itu apa? Bicara sama Tuhan, ngomong-ngomong, ngobrol sama Tuhan. Ya, namanya ngobrol itu panjang apa pendek? Panjang. Kalau kamu senang dan menikmati obrolan itu pasti panjang. Kalau kamu punya teman baik, kamu pasti ngobrol yang panjang. Gak mungkin cuma ngobrolnya singkat-singkat. Nah, demikian juga sama Tuhan. Terus kemarin juga kita sudah bicara tentang salah satu jenis doa, yaitu doa permohonan. Apa itu doa permohonan? Apa itu doa permohonan kemarin? Oh, gampang itu, gak usah pakai kata-kata dari PPT. Doa permohonan berarti kita berbicara tentang apa? Ishak pakai di situ aja. Ini kayaknya susah. Doa permohonan berarti kita bicara tentang apa? Hal yang diperlukan, hal-hal yang sifatnya diri sendiri. Tetapi kita akan bicara yang selanjutnya. Sebelum itu buka sekali lagi ayat hafalan kita. Dari mana kemarin? 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat 17 dan 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dan 18 dibaca satu kali kemudian ditutup dan dibaca sekali lagi dengan dihafal. 3, 2. Dari alamatnya 1 Tesalonika Amin. Tutup Alkitabnya, dibaca dengan lantang dan suara yang keras. Sudah? Gampang itu. 1, 2, 3. 1 Tesalonika di dalam belum serentak. 3, 2. 1 Tesalonika pasal 5 Kristus Yesus bagi kamu. Kata kamunya tolong diganti jadi saya. Sekali lagi 3, 2. Tesalonika bagi saya. Amin. Amin. Oke, lanjut. Tolong dibacakan.
Dari Rudia. Yang keras suaranya. Ya, baik apa enggak? Tidak. Oke, terus tidak. Ya pasti tidak ya. Siapa yang di sini lebih bilang sama diri sendiri, saya lebih baik memberi daripada menerima? Angkat tangannya. Oh, atau dibalik, saya lebih baik menerima daripada memberi? Angkat tangannya. Oh, enggak ada yang angkat tangan juga. Saya yang lebih suka terima hadiah atau kasih hadiah? Oh, puji Tuhan. Oke, lanjut. Tolong lanjutkan, Desi. Apa saja itu? Ucapan terima kasih yang tulus. Apalagi? Ada lagi? Puji-pujian. Oke, bagus. Tepuk tangan. Lanjut. Ayo, Ruth. Kita ngapain? Good, lanjut. Iya, terus saja terus. Oke, betul apa salah? Ya, kita memuji Dia karena kebesaran kasih dan kesetiaannya. Dan kita juga harus berterima kasih. Siapa yang bisa bilang sama dirinya sendiri bahwa setiap hari saya bersyukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan yang begitu besar? Angkat tangannya. Puji Tuhan, luar biasa. Setiap hari harus bersyukur ya. Terus lanjut. Berikutnya, Tris. Sedang ngapain itu? Sedang apa? Memuliakan Allah. Oke, lanjut. Memuji atau memuliakan Allah boleh. Tepuk tangan. Jadi kenapa kita datang sama Tuhan? Salah satunya bukan cuma karena minta-minta. Kemarin saya datang ke gereja, maksudnya bukan kemarin, minggu kemarin. Salah satu khotbahnya itu bagus sekali. Dia bilang banyak jemaat datang ke gereja cuma minta apa? Bukan berkat lagi, mujizat. Naik kakiku sembuh, kemarin patah tulang, sekarang sembuh. Oh, berarti Tuhan berkuasa. Tapi kalau kakinya nggak sembuh, dia nggak percaya Tuhan. Betul atau salah? Hari ini nggak punya uang, datang sama Tuhan, berdoa, Tuhan kasih aku makan. Kalau ada makanan, baru saya bilang, oh Tuhan luar biasa. Tetapi kalau hari ini aku kelaparan, nggak ada makanan, Tuhannya dianggap tidak ada. Betul atau salah? Ke gereja bukan cari mujizat, untuk cari Tuhan Yesus. Ya, demikian juga ini. Dalam gambar ini kita datang sama Tuhan bukan cuma karena dikasih, minta, tetapi juga harus memuji. Jadi kenapa saya selalu bilang, bagaimana mungkin engkau datang sama Tuhan hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit, bahkan 5 menit pun sepertinya waktu itu tidak cukup. Karena mohonnya aja mungkin ya, kamu permohonan saya yakin dan percaya emang cuma mohon 1. Saya bertanya sama kamu, siapa yang di sini tidak sama sekali punya keinginan dalam hidupnya? Tidak ada ya? Siapa di sini yang punya keinginan? Siapa yang di sini keinginannya cuma 1 aja? Yang penting aku hidup aja. Gak ada ya? Ngomongin keinginan aja banyak ya. Tuhan, aku pengen punya pacar. Pacarnya yang begini ya. Boleh atau gak boleh? Boleh dong.
Aku hari ini pingin makan, moga-moga di Boas makanannya nanti ya Sangonin bisa bawain aku kue coklat. Boleh atau nggak boleh? Boleh. Itu baru permohonan. Belum kita bersyukur untuk setiap berkat Tuhan. Amin. Mari kita lanjutkan. Mari buka Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-15. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-15. Dibuka kemudian di highlight, digarisbawahi. Jadikan ini ayat yang bukan cuma digarisbawahi tetapi ditanamkan di dalam hatimu. Sudah ketemu semuanya? Katakan amin. Mari sama-sama dibaca 3, 2. Sebab itu oke, sekali lagi 3, 2. Amin. Tolong dilanjutkan. Siapa tadi? Ya, Timo. Yang keras suaranya. Kapan? Ada di ayatnya kalau baca dengan baik. Kapan? Kapan? Menurut ayat ini kapan seharusnya kita memuji Tuhan? Besok? Tahun depan? Senantiasa, berarti kapan? Setiap saat. Oh, bukan cuma setiap hari, setiap saat. Bahkan ketika kita terima hadiah dari orang lain, kalau kamu bersyukur, kamu bukan cuma mengucap terima kasih kepada orang itu. Orang muslim itu lebih hebat. Orang Islam kalau terima hadiah, anaknya diajarin bilang apa selain terima kasih? Alhamdulillah. Pasti sering dengar. Apa? Alhamdulillah. Kamu tahu artinya itu dalam bahasa Indonesia? Terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Lahnya kan Allah maksud mereka. Masa orang Kristen dikasih hadiah sama orang cuma bilang diem aja? Orang Kristen terima hadiah cuma bilang terima kasih. Tapi kita juga, oh puji Tuhan, terima kasih Pak. Artinya apa? Saya bersyukur sama Tuhan, saya berterima kasih sama orang yang kasih. Amin. Nah ini juga salah satunya. Menurut ayat ini, kapan seharusnya kita memuji Tuhan? Bukan saat cuman, oh ya karena sekarang jam doa jadi berdoa doang. Enggak, setiap saat. Tetapi kita juga harus berdoa, bersyukur di dalam jam doa. Yang kedua, ayo lanjut berikutnya. Yang keras suaranya. Ada harga dalam memuliakan Tuhan. Dalam ayat ini disebut sebagai korban syukur. Amin. Amin. Apa itu korban syukur? Lanjut berikutnya. Apa itu? Korban syukur. Gak usah ditanya lagi, itu udah ada. Lanjut berikutnya. Berikutnya. Apa? Permohonan dan oh bukan. Ya betul, pujian atau ucapan syukur. Jadi tolong balik lagi ke ayatnya. Mari baca sama-sama 3, 2. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa. Berarti senang kapan? Setiap saat. Setiap saat ngapain? Mengucap syukur. Lanjut berikutnya. Berarti apa yang harus dikasih? Korban syukur. Kalau adat istiadat orang Yahudi dulu, korban syukur berarti kasih apa? Bawa korban. Korban itu ada macam-macam ya. Salah satunya korban syukur. Panen, kemudian kasih kepada Tuhan dibakar.
Tetapi yang diartikan saat ini di dalam Kristus, korban itu sudah ditebus di dalam Yesus Kristus. Dan terus saya kasih apa? Kasih diri dan hidupmu. Amin. Itulah kenapa tubuhmu ini semuanya adalah bagian dari kemuliaan Tuhan. Dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, melayani Tuhan dan mengungkapkan syukur dan berdoa. Amin. Lanjut, ucapkan berikutnya. Amin. Ini jelas ya kalimatnya ya. Berarti maksudnya korban syukur itu apa? Di dalam Yesus Kristus kita sudah tidak lagi perlu bawa korban ke hadapan Tuhan, tapi korban syukur tetap diminta oleh Allah. Apa itu? Ucapan bibir yang memuliakan Allah. Amin. Seberapa besar mulutmu dipakai untuk memuliakan atau menghujat? Menghujat tahu artinya? Menjelekkan. Menjelekkan tahu artinya yang paling sederhana? Kalau suka ngomong kotor, itu sudah menjelekkan Tuhan. Ini pakai bahasa yang sederhana aja ya. Waktu mulutmu dipakai kata-kata yang manis, yang indah, yang memuliakan Tuhan, dengan bilang kepada orang lain, misalnya waktu dikasih barang, terima kasih Pak, maka mulutmu sebenarnya sedang dipakai oleh Allah juga untuk mengucap. Tetapi ketika ada teman, mulutmu dipakai untuk mengejek, berkata-kata kotor, berkata-kata kasar. Saya yakin dan percaya kalau saya belum pernah dengar anak Boas itu kata-kata kotor. Tetapi kata-kata kasar saya sering dengar. Waktu berkata-kata yang kasar berarti kita sedang menghujat Allah. Ini yang sederhana saja ya, kalau saya terlalu sulit-sulit. Jadi waktu kita pakai bibir memuliakan nama Tuhan, berarti kita sedang mempersembahkan korban syukur. Waktu pakai bibir memuji, bahkan di saya punya temanmu sedang juara kelas, atau kalau di sini biasanya kita ujian mingguan, tes mingguan, wah nilainya 100 semuanya, nilainya 90, semua nilainya baik. Seberapa besar kamu punya mulut dipakai untuk memuji temanmu? Atau malah justru ketika punya teman nilainya di bawah 70 terus masuk perpustakaan terus bilang asik, kamu masuk perpus gitu. Noce di bose, ini Yohanes masuk perpus kamu gitu. Boleh bercanda, tetapi jaga perasaan orang. Mengerti? Kalau ada, saya bisa mengerti. Kadang-kadang itu mungkin maksudnya bercanda saja, tidak ada maksud mengejek. Tetapi kita juga harus jaga perasaan orang lain. Ketika kita melukai perasaan orang lain, berarti kita sedang menghujat Allah. Kita sedang tidak lagi mengucapkan bibir kita dengan memuliakan nama Tuhan. Berikutnya, tolong dilanjutkan yang tadi 23. Tadi apa dua jenis doa yang sudah kita pelajari sampai di sini? Satu, apa sekali lagi itu doa permohonan? Apa yang diperlukan? Sedangkan yang kedua kita bicara tentang ucapan syukur. Dan yang ketiga, saya kasih judulnya aja karena waktunya nggak cukup. Apa itu yang ketiga? Sekali lagi, ini untuk minggu berikutnya di lain waktu. Ada 3 jenis doa. Waktu datang sama Tuhan, kita bukan doanya satu-satu. Kemarin saya ngomong ya, bukan hari ini cuma doanya, pokok doanya memohon saja. Enggak. Waktu kita datang sama Tuhan, kita bersama-sama mengungkapkan ini semuanya. Yaitu apa saja? 2, 3. Sebenarnya urutan yang benar bukan begitu, tetapi karena ini kan buku ini dipakai biasanya untuk jemaat umum, jadi memang dibukanya doa permohonan. Yang benar kita harusnya datang dulu ngapain? Baru yang kedua bersyukur, dan yang ketiga
permohonan ya. Jadi karena ini buku kan dipakai untuk umum, jadi bukan untuk Boas, ini untuk umum. Biasanya untuk jemaat mula-mula ya. Jadi saya mau bilang, waktu datang sama Tuhan sederhana saja. Datang, yuk datang sama Tuhan, mengucapkan ungkapan pengakuan. Saya yakin dan percaya sekarang angkat tangannya sampai satu orang yang tidak pernah sama sekali melakukan perbuatan salah dalam sepanjang hari. Baik di hati, pikiran maupun di dalam seluruh tubuhnya. Siapa yang setiap hari pasti melakukan kesalahan? Bagaimana mungkin kita nggak datang sama Tuhan mengaku dosa? Kalau tidak salah dulu pokok doa yang dipakai di Boas masih sama ya urutannya. Betul atau tidak? Masih sama? Ngaku dosa dulu, bersyukur, kemudian mengungkapkan permohonan-permohonan dari kebutuhan Boas, dari apa yang kita ada masalah apa, betul? Kira-kira kamu datang ke ruang doa hanya untuk masalah diri sendiri saja, cukup 5 menit? Cukup 1 menit? Sekarang saya mau tanya, kamu ngobrol sama teman-teman kamu berapa lama? Kamu curhat saja sama orang yang paling dekat di sini. Ada teman dekat di antara kalian, angkat tangannya. Enggak satu sama lain, masa enggak punya teman dekat? Enggak punya? Serius enggak punya? Nah, berdoa itu, bawa dalam doa. Tuhan, ya Tuhan, aku kepingin ketemu seorang teman yang bisa diajak bicara. Mungkin Bang Jani, mungkin Samoni bisa jadi teman curhat. Guru-guru, sesama teman. Penting loh itu. Itu nanti ada di tema yang lain itu. Tema yang lain. Tetapi yang ini dulu, doa. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Sekarang ikuti kata-kata saya, Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa. Kami bersyukur hari ini diajar oleh Tuhan tentang artinya bersyukur. Dari hal paling sederhana sampai yang luar biasa.